Oke, selamat sore semuanya. Dari pengamatan saya selama proses pembelajaran dari tahun ke tahun, ternyata terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa, terutama permasalahan tersebut pada dasarnya akan berdampak terhadap keberhasilan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu saya identifikasikan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau murid pada saat menguasai materi bahasa Inggris. Yang pertama adalah kurangnya exposure terhadap hal-hal yang berbau Inggris. Kemudian yang kedua, kurangnya kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan native speaker. Nah, oleh sebab itu SMK Kesehatan Alilas mencoba untuk menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri melalui platform Class to Class, sehingga muncullah program kami yaitu From Local to Global, Connect, Explore, dan Speak. Program ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Misalnya Alilas yang konsentrasinya atau kompetensi keahliannya di asisten keperawatan, maka sedikit banyak berupaya untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri yang memiliki kompetensi atau keahlian yang sama atau minimal ada relevan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum kita. Artinya ketika ada materi yang relevan, seperti contoh misalnya di sekolah kami ada materi tentang procedural text. Nah, oleh karena itu maka ketika sekolah partner di luar negeri memiliki program yang sama, kita berkolaborasi. Lalu bagaimana proses untuk mencari kolaborasi ini? Yang pertama tentu saja kita setiap guru harus membuat akun ya, dengan mendaftar, login, lalu mengisi beberapa data. Setelah itu pun siswa pun membuat akun sendiri. Proses pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan seperti waktu ya. Nah, karena sekolah yang ada itu pasangannya banyak di luar negeri dengan waktu yang berbeda, maka sedikit banyak ini juga merupakan hambatan. Namun demikian kami tetap berupaya untuk mengatasinya, misalnya dengan membuat video lalu di share di board atau di project. Kemudian proyek yang bisa diikuti itu ada dua macam. Pertama, kita bisa membuat proyek sendiri, artinya our own project. Lalu yang kedua, bisa juga bergabung dengan proyek yang sudah ada, yaitu proyek yang dilaksanakan oleh sekolah lain. Nah, metode pembelajaran atau jam pembelajaran disesuaikan dengan jam mengajar di sekolah yang bersangkutan, sehingga ini tidak akan menambah jam pelajaran. Kemudian setelah sekolah tertentu selesai melaksanakan satu proyek, baik guru maupun murid akan mendapatkan sertifikat bahwa telah melaksanakan pembelajaran. Respon sejauh ini dari siswa ya, cukup bagus, bahkan itu sangat bagus ya, karena mereka antusias sekali. Yang pertama, mereka bisa berteman dengan rekan sebayanya yang ada di luar negeri, bahkan bukan hanya berkomunikasi hanya di jam-jam sekolah saja, mereka pun berlanjut sehingga sampai di rumah ketika ada waktu mereka bisa video call atau WA atau membuat proyek-proyek yang lainnya. Itu berkenaan dengan proyek kami, yaitu upaya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris melalui kolaborasi dengan sekolah-sekolah internasional. Untuk selanjutnya nanti akan saya implementasikan atau contohkan bagaimana pembelajaran bahasa Inggris melalui penggunaan teknologi dan juga diintegrasikan dengan kelas to kelas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali. Kita lanjutkan materi yang minggu-minggu lalu. Kalian telah belajar tentang procedural text. So, let's remember again. Kita ingin kembali. Bagian-bagian dari sebuah teks prosedural itu yang pertama ada goal, tujuan. For example, misalnya how to
key. Ada goal. Lalu yang kedua, bagiannya ada material or ingredient. Bahan-bahan yang diperlukan. Oke, itu ya pada intinya ada goal and ingredient or material. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan tujuan yang baru, number 4. Jadi tujuan pelajaran hari ini adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan kalian akan mampu membuat poster atau video tutorial tentang melakukan atau membuat sesuatu. Ini kita hubungkan dengan penggunaan teknologi. Lalu kita akan ke Canva. Karena kalian sudah pada terbiasa. Saya lihat lebih tahu daripada guru ya. Banyak produk-produk yang dihasilkan di berbagai. Setelah itu mungkin minggu depannya akan mempresentasikan bagaimana atau prosedur yang kalian buat. Nah, untuk memulainya kalian nanti ya akan saya bagi grup. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Jadi setiap grup, so each group should make a procedural text. Setiap kelompok nanti membuat satu procedural text. Caranya bagaimana? Nanti kalian buka canva.com. Sebetulnya ini banyak sekali ya teknologi yang bisa digunakan untuk membuat procedural text maupun yang lainnya. Tapi kita hari ini menggunakan Canva. Caranya buka Canva. Kalau tidak salah mesti login dulu ya, daftar dulu. Ya, saya rasa mungkin di antara kalian sudah ada punya. Oke, nanti tinggal login saja. Lalu pilih template poster atau infografik. You can also use another template. Kalian juga boleh menggunakan template yang lain ya kalau yang ini belum terbiasa. Setelah itu masukkan teks prosedur yang sudah dibuat, berarti harus buat dulu teksnya. Terus baru di copy paste. Lalu tambahkan elemen visual, ikon, ilustrasi, background yang relevan. Misalnya ketika kalian membuat how to make a cup of tea, jadi yang ditambahkan di situ ikonnya, tehnya, gula, gelas dan lain sebagainya. Jangan memasukkan ikon yang tidak relevan. Oke. Simpan dalam format PNG atau PDF. Nah, untuk itu tugas kelompoknya buat sebuah teks prosedur dalam platform Canva. Tema bebas, silakan kalian yang pilih. Diskusikan antar kelompok. Kira-kira kelompok 1 akan memilih apa, membuat apa, membuat apa, membuat apa, membuat apa. Oke, lalu berikutnya. Setelah itu tautkan pada platform kelas to kelas. Jadi setelah selesai, kalian boleh ditautkan atau di copy paste atau ditagkan ke kelas sehingga bisa dibaca oleh teman-teman kalian yang sekolah di luar. Ya. Terus lalu setelah di tag biasanya kan mereka memberikan komentar. Kalian juga balas komentar atau memberikan komentar. Silakan bebas ya. Oke, berikutnya. Ini tampilan Canva kalau kalian sudah buka. Mudah-mudahan sama atau tidak. Ada beberapa template tersebut. Bisa kita masuk ke sini. Nah, ini ada edukasi, presentasi, media sosial. Boleh di medsos mungkin lebih ini ya. Silakan. Medsos berarti langsung kita hubung ke media sosial kalian. IG, misalnya. Apa lagi? WhatsApp, padahal TikTok, oke, ya, buat FYD silakan ditekan. Paham ya? Kalau paham, silakan handphonenya boleh dikeluarkan, boleh diskusikan. Setelah itu baru dibuat. Oke, ada yang menanyakan ini question coba. Ada yang menanyakan kalau jelas boleh. Silakan. Kalau mau saya kalau pulang jelas. Waktunya berapa menit? Hanya tinggal copy paste prosedur aktif yang telah kalian buat. Let's check, coba saya lihat beberapa. Oke, let's see. Oh, see you, that's good. Oke, coba kelompok yang lain. Let me see what you doing it. Oke, good. Oke, saya rasa sudah ya, semua grup sudah membuat produk ini. Mudah-mudahan nanti kalian tinggal dibuka di kelas-kelas yang komentar atau memberikan komentar. Oke, pelajaran hari ini saya rasa cukup.
Untuk itu kita simpulkan kembali apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Membuat oke dengan menggunakan okay, you make a procedural text using Canva. Jadi hari ini kalian telah mempelajari bagaimana cara membuat teks prosedur dengan memanfaatkan teknologi yaitu Canva. Oke, kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? No question? Good. Kita ketemu lagi next week. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.